Ya, kita mulai ya, Cak Heri ya, Bapak Ibu sekalian, udah 10.15. Ya, kita mulai ya, Cak Heri ya, nggak apa-apa ya? Ya, boleh. Baik, baik. Kita mulai Bapak Ibu sekalian, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita bersama kita ini acara yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita rutinkan begitu ya, 3 minute thesis yang merupakan sarana buat kita semua untuk bisa melakukan sharing, diseminasi, diskusi, dan memang harapannya nanti kemudian dari acara ini ya kita bisa kemudian bisa di samping menambah ilmu juga bisa jadi harapannya bisa untuk kolaborasi, baik kolaborasi penelitian dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara 3 minute thesis ini kurang lebih nanti kita akan mempersilahkan presenter untuk menarasikan penelitiannya baik yang sedang akan maupun telah dilakukan sekitar 3-5 menit lah ya untuk presentasinya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah hadir di tengah kita Pak Herianto PhD. Beliau saat ini adalah seorang dosen di Universitas Diponegoro untuk program studi perpustakaan ya, ilmu perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya ya, FIP di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Pak Herianto ini ya saya biasa manggilnya Cak Heri. Cak Heri ini merupakan alumnus dari Queensland University of Technology, yang kalau ada kata-kata Queensland sebenarnya 3 minute thesis ini lahir dari Queensland University ya, tetangganya Cak Heri barangkali ya. Saya nggak tahu tuh bedanya QT sama QU, itu nggak tahu bedanya apa ya. Mungkin jangan-jangan saudaraan gitu kali ya. Jadi tak lain tak bukan Cak Heri ini bisa dibilang sudah familiar dengan format 3 minute thesis ini karena memang sejatinya dari Queensland University. Nah, hari ini Cak Heri akan mempresentasikan atau berbagi kepada kita untuk mendiskusikan riset yang telah dilakukan oleh Cak Heri waktu S3 dulu di Queensland University of Technology terkait dengan bidang Library and Information Science. Bapak Ibu sekalian, di luar sana itu memang ilmu perpustakaan itu kawin ya atau menyatu dengan Information Science ya, nama prodinya menjadi LIS, Library and Information Science. Kalau di Indonesia sepertinya masih ilmu perpustakaan ya. Beberapa kampus sudah mulai ada ilmu perpustakaan dan sains informasi nama prodinya. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, kami akan mempersilahkan Cak Heri untuk mempresentasikan riset yang telah atau mungkin sedang dilakukan saat ini terkait dengan S3-nya dulu. Kepada Cak Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Cak Heri. Terima kasih Pak Adi. Saya share dulu screen ya. Ya, monggo. Karena hanya 3 menit, saya hanya punya 2 slide. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah penelitian yang saya lakukan dulu. Penelitian ini judulnya adalah, kalau saya terjemahkan di sini, literasi informasi para peneliti Australia saat menggunakan open access. Jadi tujuan penelitian ini lebih kepada kita mencoba untuk mengidentifikasi pengalaman literasi informasi mereka. Jadi konteks penelitian ini adalah di literasi informasi dan open access. Kita ingin tahu waktu itu sejauh mana para peneliti Australia itu menggunakan sumber informasi yang berbasis open access. Gitu. Mengapa open access? Karena pergerakan open access itu tahun 2014 di mana penelitian ini dimulai itu masih sedang pro and cons. Artinya apakah iya kita harus menggunakan open access, apakah iya kita harus publish di open access, dan apakah iya para peneliti itu menggunakan sumber informasi open access saat mereka melakukan penelitian sebagai sumber data mereka. Nah dilema ini menarik perhatian kami di Information System School saat itu. Jadi kami di Faculty of Science and Engineering, schoolnya adalah Information System. Nah ini kita tertarik saat itu untuk
bagaimana memahami bagaimana para peneliti di Australia itu menggunakan sumber informasi open access. Cuman kita tidak hanya fokus ke open access-nya, sumber informasinya, tapi kita juga ingin mengidentifikasi saat mereka menggunakan open access itu, bagaimana sih literasi informasinya mereka gitu. Nah, literasi informasi di sini itu framework yang kita gunakan bukan sebagai kemampuan mengakses, kemampuan mengevaluasi atau menggunakan. Tapi framework yang kita gunakan, literasi informasi ini adalah bagaimana engagement seseorang itu terhadap informasi itu, atau terhadap berbagai macam sumber informasi. Jadi yang dilihat adalah engagement-nya atau interaksinya. Nah, interaksinya yang kita pilih saat itu yaitu sumber informasi open access. Nah, maka dengan rasional seperti itu, research question kita yang kita munculkan yaitu adalah bagaimana pengalaman para akademisi Australia saat mereka menggunakan open access sebagai bagian dari literasi informasinya. Gitu. Kita waktu itu menggunakan kualitatif, pendekatan kita yang kedua adalah kualitatif secara umum, Bapak Ibu, tidak melakukan pendekatan yang manapun, kualitatif secara general. Untuk pengkoleksi datanya, untuk pengumpulan datanya, kita menggunakan hanya satu metode yaitu semi-structured interview. Jadi itu kami mendesain 4 main questions, kemudian dari 4 main question ini kita punya beberapa follow-up questions. Follow-up question ini muncul berdasarkan mengikuti dari respon dari para informan saat kita menanyakan. Nah, ini semi-structured interview. Semua peneliti dari semua kampus di Australia waktu itu kami hubungi menggunakan flyers dan menggunakan kontak person, dan siapa yang tertarik bisa menghubungi kami gitu. Partisipan waktu itu yang kita target adalah mereka yang sudah pernah menggunakan open access selama 12 bulan minimum. Mengapa selama 12 bulan? Harapannya supaya mereka memiliki pengalaman yang cukup untuk bisa kita explore gitu ya. Karena kalau hanya menggunakan open access, jadi mereka pernah publish atau pernah mengakses sumber informasi yang open ini mungkin 1 bulan yang lalu gitu. Nah, ini tidak masuk ke dalam kriteria kita. Jadi kriteria kita adalah purposive sampling waktu itu. Tapi ternyata meminta mereka untuk sebagai informan untuk kita wawancarai itu tidak mudah. Jadi selama 4 bulan saya hanya mendapatkan 2 researcher saat itu. Sulit. Jadi akhirnya kemudian kita banting setir, tidak lagi purposive, tapi kita barengi dengan convenient sampling waktu itu. Jadi kita menghubungi orang-orang yang pernah publish di open access. Bagaimana caranya? Saya mengidentifikasi para peneliti di sana yang baru-barusan yang dalam jangka waktu 6 bulan itu publish di open access. Itu saya petakan dan saya hubungi secara personal. Akhirnya dapat 35 orang kita wawancarai. Hasil wawancara kita transkrip ke dalam MS Word, dan secara manual waktu itu saya pernah cerita ke Pak Adi, saya coding kemudian. Saya menggunakan tematik analisis, kita kelompok-kelompokkan, kemudian presentasi di para supervisor, kemudian kita menghasilkan 5 tema dari hasil coding itu kemudian dan pengelompokan. 5 tema ini muncul sesuai dengan tema penelitian, yaitu literasi informasi mereka. 5 tema itu yaitu understanding information literacy, institutional repository, publishing, finding information, dan visibility accessibility. Understanding itu mencerminkan bagaimana mereka memahami open access. Ini macam-macam cara mereka memahami open access. Kemudian institutional repository ini muncul sebagai tema kedua karena mereka menganggap bahwa repository itu merupakan open access di mana mereka mengarsipkan. Jadi selain mereka publish di jurnal, mereka sangat tergantung kepada repository sebagai showcase academic scholarly output mereka. Dan mereka juga menganggap bahwa publishing itu bagian dari open access karena mereka juga mendapatkan mandat dari funding mereka. Open access juga mereka gunakan sebagai media penemuan informasi, makanya muncul tema keempat. Dan open access merupakan penting bagi mereka untuk karya mereka supaya karya mereka itu lebih visible dan lebih bisa diakses. Makanya kemudian muncul tema kelima. Nah, tema kelima inilah yang merupakan literasi informasi para Australian researcher saat mereka menggunakan open access. Jadi literasi informasi di sini dianggap sebagai sebuah engagement, bagaimana mereka
terkoneksi dengan dunia open access. Maka bagaimana koneksinya, bagaimana engagement-nya, ya 5 tema ini yang muncul. Kayaknya lebih dari 3 menit ya Pak Adi ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah, Kak Eri? Ada yang mau ditambahkan? Monggo. Ya, jadi itu ya mungkin itu dulu ya Pak Adi. Jadi 5 ini Boleh. yang muncul ya. Satu mungkin kita bisa diskusi aja. Baik, ditahan dulu Cah Heri, slide-nya slide di sini aja. Kayaknya ini menarik slide yang ini karena memang komprehensif ya menceritakan risetnya Cah Heri. Terima kasih Cah Heri atas paparannya. Ini luar biasa. Sepertinya banyak menimbulkan diskusi ini sepertinya karena memang ada banyak hal yang menarik ya di risetnya Cah Heri, yaitu terkait dengan literasi informasi dan open access ya, dua tema besar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi ada yang ingin berdiskusi bertanya monggo ya. Ini risetnya memang agak-agak dekat nih dengan kita di information science ya, di computer science dan lain sebagainya. Monggo, bagi ada yang ingin bertanya, berdiskusi, open mic, monggo dipersilakan. Pak Adi, boleh nanya? Boleh. Oh iya, sudah ada satu kawan kita yang raise hand, Pak Bayu Rima Aditya. Monggo, Mr. Bayu. Iya, terima kasih Pak Adi. Ini Pak Heri, salam kenal Pak. Saya Bayu. Kebetulan saya presenter sebelum Bapak yang kemarin. Iya, Oh, ya, mantap. Jadi Wah, banyak sayang belajar. saya kelewatan nih. Ya, saya temennya Pak Adi juga, satu angkatan di GM ya. Ini kebetulan saya juga lagi riset yang pakai kualitatif approach nih. Jadi makanya tadi langsung pengen nanya pertama. Dan saya juga pakai tematik analisis Ya, ini. bagus. Cuman kemarin tuh ada isu yang muncul ke saya itu tentang tentang bias dan subjektivitas. Itu saya dipertanyakan terkait tentang itu. Mungkin Pak Heri bisa sharing terkait untuk men-tackle isu itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak Heri. Wah, pertanyaannya dalam ya, terkait dengan bias and subjectivity ya, bagaimana mengadres, bagaimana meng-avoid supaya nggak terjadi hal itu. Monggo, Cah Heri, mainkan. Sip, ya. Dugaan saya pertanyaannya muncul dari peneliti kuantitatif, karena orang kuantitatif kalau melihat kualitatif kan nggak terukur gitu. Ya, benar itu. Sangat Penyakitnya itu. bias gitu ya. Ya. Jadi kualitatif itu memang lebih abstrak dibanding karena kita tidak melibatkan pengukuran, tapi melibatkan memang pengalaman subjektif dari setiap informan, subjektif dan unik gitu. Tapi memang di penelitian kualitatif itu kita diminta untuk menunjukkan bagaimana caranya hasil analisisnya itu benar-benar berdasarkan data, bukan dari kepentingan si peneliti yang menganalisis. Nah, di tesis saya itu saya menuliskan tentang subbab namanya maintaining quality, Pak Bayu. Maintaining quality. Nah, di sana saya mengimplementasikan ini Brown and Clark, kalau nggak salah. Nanti saya kasih linknya ya. Brown and Clark itu bahwa ada 4 cara untuk memaintain quality itu. Saya lupa caranya, tapi itu ada. Nah, itu kemudian itu yang saya tuliskan. Salah satunya adalah Salah satunya adalah saat menganalisis itu kita diminta untuk melibatkan auditor yang untuk ngecek bahwa hasil analisisnya itu terlepas dari bias. Nah, waktu ada pertanyaan seperti itu, kemudian saya jawab bahwa karena ini adalah penelitian di perguruan tinggi dan untuk studi S3, maka saya tidak mungkin melibatkan auditor. Tapi yang saya jadikan sebagai eksternal assessment atau asesor itu adalah 2 supervisor saya. Inilah yang melihat sejauh mana subjektivitas atau objektivitas dari hasil analisis gitu, Pak.
Itu terus kemudian yang kedua kalau tidak salah itu yang juga saya tuliskan itu adalah data itu memang saya cantumkan di dalam sebagai lampiran di tesis. Artinya data itu sebagai proof validitas bahwa coding kemudian pengelompokan sampai muncul tematik itu sumbernya adalah dari data-data ini. Gitu. Jadi ada alur bagaimana mulai dari data, kemudian ke proses coding, kemudian proses pengelompokan dan munculnya tema. Nah, dengan keterbukaan seperti itu, akhirnya waktu itu memang para examiner akhirnya yang sempat bertanya akhirnya mereka bisa memahami kemudian. Jadi gitu, Pak. Tapi kalau memang apakah itu tidak subjektif, memang bahwa itu adalah pengalaman dari subjektivitas si informan, bukan subjektivitas si analis atau kita peneliti, bukan. Tapi adalah pengalaman pribadi para informan. Saya pikir ketika penelitiannya kuantitatif, di mana datanya hasil dari survei, itu juga merupakan pengalaman subjektif dari si responden atau orang yang kita jadikan sampel gitu. Hanya mereka diukur kemudian secara statistik. Kalau kita tidak menggunakan statistik, tapi kita deskripsikan dari pengalaman itu. Gitu, Pak Bayu. Dulu. Siap, terima kasih. Nanti coba saya carinya ini nanti saya share ya ini tesis saya. Ya, monggo. Kalau mau di-share, monggo untuk metode kualitatif dulu. Itu. Betul. Lanjut Mas Bayu, barangkali ada yang ingin dielaborasi. Udah, terima kasih Pak. Ya, saya memang lagi bikin paper. Saya tuh lagi kolaborasi sama ini dosen PAUD. Jadi lagi mengamati pengalaman selama COVID ini terkait teknologi gitu. Saya tuh wawancara 54 guru PAUD dan di situ memang ada 5 main research question yang saya tanyakan. Kemudian hasilnya itu saya coba pakai tematik analisis ini kemarin. Memang dapat beberapa, misalnya contohnya saya ada pertanyaan tentang benefit apa yang dirasakan oleh guru PAUD selama menggunakan teknologi. Akhirnya dapat ada 8 tema gitu. Cuman pas kita di review itu ada isu itu. Tadi terima kasih atas jawabannya. Nanti saya bisa cari ya. Konsepnya bisa dipakai. Betul. Ya. Itu berapa penulis, Pak? Apa juga ada bagian dari tesisnya? Apa ada bagian ada kontribusi dari pembimbing atau sendiri, Pak? Ini kebetulan risetnya di luar disertasi dan kolaborasi. Ya. Tapi saya kemarin ngakalinnya itu di review bareng-bareng, jadi ada 5 autor kan. Ya gitu bisa ya ternyata ya. Ya, itu maksud saya. Kalau ada 5 autor, berarti ada 4 orang lain yang memvalidasi bahwa itu di luar bias dari Pak Bayu sebagai katakanlah main autornya. Itu boleh. Oh iya, bisa ya. Ya, sesuai ya itu bisa. Nah. Siap. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama Pak Bayu. Ya, di belakang Mas Bayu ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi, monggo ya, nggak usah khawatir bener salah ya. Oke, saya mau sharing nih. Monggo Pak Bahrul Ulumi. Wah, Pak Bahrul Ulumi. Monggo Pak saya ini. Pak Ulumi. Luar biasa ini. Monggo. Biasa teman kawan-kawannya ini. Itu gini Mas Heri, kalau sebenarnya pertanyaan saya masih nyambung dengan pertanyaan Mas Bayu ya. Kalau di Mas Bayu itu kan tadi khawatir ada semacam ada bias gitu, bias yang munculnya itu dari peneliti itu sendiri, bukan bias objektif yang munculnya itu dari sampel kita gitu, bukan itu Mas Heri. Nah pertanyaannya begini, apakah misalkan setiap penelitian kita untuk kasus Mas Heri ya, untuk yang penelitian yang digunakan untuk tesis itu, apakah dosen pembimbing itu juga melihat misalkan bentuk pertanyaan yang diberikan kepada sampel itu dicek semua nggak Mas Heri untuk memastikan bahwasanya penelitian dari Mas Heri atau penelitian apapun itu benar-benar objektif gitu.
Pertama itu, kedua. Nah, Oh, ya. data-data itu kan kalau saya lihat itu kan punya Mas Heri itu kan tesisnya kan di open access itu, jadi semua saja boleh ambil. Apakah data-data terkait dengan penelitian yang mensupport data support untuk tesis itu juga di open access atau tidak itu? Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Monggo, Cak Heri, mainkan. Ya, siap-siap. Kalau untuk kasus saya kemarin, jadi ada 2 tahapan, Pak Ulum. Karena di kampus itu ada yang namanya riset etik. Nah, kita tidak boleh mengambil data sebelum dapat approval dari komisi etik di kampus. Gitu. Nah, yang diminta oleh komisi etik itu kita mengisi form dan ya kita ngisi form beserta attachment proposal penelitian kita. Termasuk di dalam proposal itu adalah research questions. Apa maksudnya interview questions. Nah, jadi mereka nanti yang akan mengakses pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka akan melihat bagaimana dampaknya terhadap psikologi si informan gitu misalnya. Terus kalau ada masalah, sampai ada masalah misalnya mereka stres atau gimana, bagaimana kita selaku peneliti mencari pemecahannya dan lain sebagainya sampai serigid itu. Nah, tetapi sebelum masuk ke komisi etik, interview question-nya itu perlu di-approve dulu sama supervisor. Gitu. Terutama pembimbing utama. Nah, jadi ya ada filter dari pembimbing. Mereka yang akan melihat bagaimana saya menyusun itu. Nah, setelah dapat approval dari 2 pihak ini, pembimbing dan komisi etik, itu saya masih perlu untuk yang namanya pilot study. Pilot study itu saya perlu untuk ngetes question ini bagaimana efektivitasnya. Jadi saya mencari waktu itu 4 orang peneliti, karena namanya pilot study saya tidak mencari keluar tapi ke internal di QUT. Saya mencari ke semua fakultas, tapi ternyata memang hanya dari Science Engineering Faculty saja yang merespon permintaan saya untuk pilot study. Jadi saya mewawancarai 4 orang mereka, dan dari hasil wawancara itu kemudian duduk bareng lagi dengan para pembimbing. Saya diminta untuk melihat bagaimana efektivitasnya. Jadi benar Pak Ulum, mereka yang menilai bukan hanya dari pertanyaannya, tapi juga bagaimana saya menyikapi dari pertanyaan dan data yang berkumpul. Gitu. Itu ya untuk ini ya, untuk menjaga bias tadi ya. Kemudian untuk datanya itu ada sebagian memang saya pakai sebagai lampiran di tesisnya. Tapi data semuanya itu ada di, saya lupa nama storage-nya QT itu, di research data management mereka itu semua masuk ke sana. Jadi mereka yang mengelola. Saya tidak tahu ini masih terbuka atau enggak setelah saya lulus. Kalau peraturannya itu masih terbuka selama antara 2 sampai 5 tahun. Pak Ulum. Oke. Itu. Jadi data saya data wawancara. Tapi kalau data analisis itu di tesis semuanya ada. Bagaimana saya menganalisis, mengcoding dan mengelompokkan semuanya ada di tesis. Gitu kira-kira Pak. Oke, sip. Makasih. Ya, menyambung Pak Ulum tadi ya. Itu halo, ngomong-ngomong etik jadi ingat yang sidang kemarin gitu tuh. Ya? Yang etik itu Cak Heri. Cak Heri ini kan kuesionernya atau proses pengumpulan datanya itu kan tidak ada suatu intervensi terhadap seseorang yang bisa melibatkan seseorang itu terluka, nggak ada suntik menyuntik, nggak ada menyuruh minum obat segala macam. Ya. Tapi tetap wajib mengurus riset etik sih ya Cak Heri ya di sana ya. Semua penelitian itu harus dapat approval dari komisi etik di kampus. Karena gitu ya? Mereka berpikirnya efek itu enggak harus dalam bentuk misalnya disuntik kemudian misalnya bengkak, itu enggak, tapi secara emosi. Kalau kita tanya
itu mereka merasa ini enggak, merasa terhumiliasi, merasa terbuli enggak gitu misalnya. Iya. Mereka ini ada nggak pertanyaan yang ofensif gitu misalnya dari itu mereka punya asesor yang itu rempong memang, tapi ya kita belajar aja sih dari mereka. Dan apakah saya merevisi pertanyaan itu, sempat mereka menanya, kamu kok nanya tentang ini, tentang apakah pernah publish di Journal Open Access atau enggak gitu. Itu kayaknya kok apakah kayak semacam pressure ya ke mereka untuk harus mempublish gitu. Nah, saya bilang enggak, ini enggak ada aspek penekanan itu. Cuman mungkin kalau sampai ada pemahaman seperti itu, berarti saya akan merevisi kata-katanya, wordingnya itu saya ganti. Jadi kayak gimana Kak Heri digantinya? Waktu itu saya nanyakan apakah have you ever published in open access journal, seperti itu. Iya, sesimpel itu. Itu ya, jadi emang iyalah sangat rigid mereka di sana. Jadi meskipun nggak ada tindakan-tindakan tertentu, meskipun cuma nanya-nanya aja, tetap wajib ya ada riset etik tadi ya. Iya. Ya kalau di kita kan kadang nggak ada ya, kalau nanya-nanya doang nggak, udah ngeblas aja itu pertanyaan gitu ya, nggak pernah ada itu ya. Nah, masalahnya di rekrutmen flyer, saat saya mengirimkan rekrutmen flyer ke para namanya head of school untuk dibagikan ke para akademisi di sana, mereka menanyakan itu, Pak Adi, apakah etiknya mana gitu? Penelitian saya itu sudah di-approve sama komisi etiknya QT gitu. Gitu. Kalau nggak mau mereka ya, kalau belum punya nggak etik mau, itu nggak mau ya. Kalau di sini kan para informan bebas aja, mereka nggak nanya itu, makanya saya senang neliti di sini. Iya. Blast aja kalau di sini. Cuman masalahnya ketika kita terutama yang kuali ya, kita publish, kita submit ke jurnal internasional. Saya kemarin itu ditanya, Pak Adi. Jadi ditanya interviewernya ini sejauh mana mendapatkan training tuh. Terus sejauh mana para informan itu mendapatkan konsen. Ada riset konsen dari si peneliti. Nah, gitu. Terus nomor berapa? Riset konsen itu apa, Mas? Riset konsen itu ini, Pak, kayak agreement tertulis dari kita yang sudah di-approve sama komisi etik itu, bahwa kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan, kemudian ini akan direkam oleh para peneliti dan nanti hasilnya akan digunakan untuk analisis penelitian ini sampai ke tahap publikasi. Nah, di akhir form tadi itu informan kalau setuju dia memberikan konsennya, dia tanda tangan, berarti dia konsen, dia menyetujui itu, gitu. Nah, tapi kalau tidak, ya sudah, berarti kita selesai, kita nggak jadi wawancara. Jadi gitu di sana. Jadi ada konsen dari peneliti yang harus disampaikan kepada calon informan gitu. Nah, di penerbit itu harus tanda tangan dia ya. Iya, nah penerbit itu menanyakan apakah konsen sudah diberikan kepada informan. Kalau sudah diberikan, secara apa? Secara tertulis atau secara verbal gitu. Ya, gitu. Jadi ditanya sama mereka. Itu kok biasanya kalau kualitatif seperti itu. Segitu detailnya ya. Saya nggak bayangkan kayak gitu Kalau selama ini kita di sini kan nggak ada kayak gitu ya. Liar Pak, kita blas aja udah. Iya, Pak. Betul. Waktu itu ya itu makan waktu. Mengapa memang akhirnya mendapatkan itu cukup lama. Jadi saya mensubmit ethics application saya itu terus direview sama mereka. Jadi mereka juga punya jadwal review mereka itu. Kayak misalnya kalau di kampus itu ada jadwal orang untuk menghitung PAK ya, sidang PAK. Di sana juga ada sidang terjadwal. Jadi tidak setiap saat. Ada musimnya ya. Jadi mereka kita harus menunggu waktu itu gitu.
Nah itu kalau nggak salah waktu saya Waduh, bisa lama itu ya. itu saya menunggu 2 minggu itu baru masuk ke diskusi mereka. Kemudian saya diminta merevisi, terus saya submit lagi itu minggu keempat kalau nggak salah, itu yang keempat direvisi, kemudian mereka mereview lagi. Jadi kalau nggak salah saya 5 minggu saya proses untuk mendapatkan ethics. Karena saya tidak melibatkan anak kecil, tidak melibatkan hewan, tidak melibatkan orang. Kayak kata Pak Adi tadi, suntik itu lebih cepat. Nah, teman di Brawijaya, satu kampus, itu karena dia kedokteran, dia melibatkan nyuntik itu bisa approval-nya itu bisa sampai 3 bulan. Nah, teman dari Jember itu dia tentang hukum. Jadi dia mewawancarai para narapidana. Nah, itu approval-nya macam-macam. Itu dia prosesnya sampai 4 bulan waktu itu. Macam-macam. Wah, lebih lama ya? Lebih lama. Jadi kalau saya kategorinya waktu itu minor. Ya, minor application waktu itu. Oh gitu, lebih cepat ya. Iya. Iya. Siap-siap nanti Pak Ulum. Pak Ulum lagi ngumpulin intelligence nih, supaya nanti siap gitu ya. Kalau Pak Ulum kan enak nih, maksudnya ini udah tahu gambarnya. Nah, saya dulu kan nggak tahu Pak, itu jadi saya nggak dapat banyak informasi. Dapat ini bingung saya, gimana ini gitu. Macam-macam ternyata harus direvisi. Saya stres juga tuh, aduh saya revisi lagi, macam-macam. Dia kan meminta jaminan gini, bagaimana informan kamu tidak stres, kamu tanyai seperti ini. Nah, saya waktu itu dapat review dari mereka, saya yang stres sendiri gitu. Interviewernya yang stres ya. Interviewer yang stres gitu. Belum, pikir saya gini, mewawancarai mereka, mereka kan khawatir komisi etiknya kalau yang informannya stres. Padahal saya sebagai orang saya bukan orang Australia, saya mewawancarai mereka, saya itu stres duluan waktu itu sebenarnya, gugup kan, nervous ya, macam-macam lah gitu ya. Ya gitulah. Itu wawancaranya langsung ya Cak Heri ya waktu itu ya, nggak online ya, face to face ya? Tergantung. Kalau yang dari kampus-kampus yang di Brisbane itu ada 3, Griffith University, Queensland University, itu karena masih di Brisbane, meskipun ada yang jauh, dia di luar kota Brisbane, jadi saya ke mereka, saya datangi mereka, saya janjian, saya datangi mereka, terus face to face ke mereka. Tapi kalau ada yang dari di luar kota Brisbane, ada yang dari Sydney, ada yang dari Canberra waktu itu, lewat Zoom. Lewat Zoom terus saya rekam. Bahkan ada waktu itu peneliti yang sedang fellowship, dia di mana gitu, dia di Middle East kalau nggak salah, dia waktu itu bilang saya sedang sabbatical, saya sedang fellowship tapi saya mau jadi informan itu. Cuman ya ada perbedaan waktu dengan Australia, dia maunya siang. Nah, siangnya itu jam 10. Jam 8 malam waktu itu. Jam 8 malam. Saya waktu itu sampai korban, saya tidak terawih waktu itu, Pak. Karena jangan nih mengepaskan waktu dia bisa diwawancarai, karena di sana itu waktu itu ya siang lah, di Brisbane malam waktu itu. Ya, jadi ada yang langsung ketemu, ada yang lewat telepon. Ada yang juga yang nggak bisa Zoom waktu itu, saya ingat nggak bisa Zoom, nggak mau Zoom, dia maunya lewat telepon gitu. Lewat telepon, jadi ya harus beli pulsa macam-macam lah, beli pulsa supaya nggak putus saat wawancara. Iya, gitu. Kalau pas putus rawan. Iya. Gitu. Jadi ya serba-serbi lah ininya apa. Intinya kita yang harus menyesuaikan dengan jam mereka, kesediaan mereka, dan metodenya apa yang mereka merasa mudah gitu. Baik, sip. Monggo Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, silahkan di belakang Pak Ulumi. Yang ingin bertanya, monggo. Mumpung ada Cak Heri masih di sini. Itu sebenarnya step by step penyelesaian tugas akhir Mas Heri itu bisa didiskusikan dengan seru itu Mas Heri. Jadi step-stepnya itu udah seru itu, tidak hanya itu pada pada punch terakhirnya itu, tapi step-stepnya itu bagus karena saya kira memang seperti itu ternyata gitu loh. Tidak, kan kita selama ini nggak pernah dengar itu ada konsen research, kan kita nggak pernah dengar. Siapa tahu besok berubah kayak gitu kan, itu bagus buat kita gitu loh. Dan ini Pak Ulum, ternyata cara masing-masing orang itu berbeda. Cara saya saat meng-apply riset etik itu ternyata standar, karena waktu itu saya terlalu takut ya,
dengan mereka itu. Jadi saya apply, terus saya menunggu, terus ada feedback dari mereka, saya merevisi. Nah ternyata ada teman itu yang tidak seperti itu gitu. Jadi dia pendekatannya langsung personal. Jadi katanya setelah dia apply masukkan itu, dia datang ke kantornya secara fisik. Datang ke kantornya, dia bilang langsung, saya dari Indonesia itu. Ini kan baru pas saya apply gini itu. Jadi saya mungkin mohon bantuannya itu. Jadi dia mendekati personal gitu. Kalau saya kan selama apply itu saya by email. Dia pendekatan langsung deng gitu. Dan dia memang dia dapat banyak informasi memang. Kemudian jadi saya merevisi, dia juga lancar. Masing-masing orang berbeda ternyata. Memang pendekatan tuh itu. Itu kan pendekatan kita ya, ngajak ngopi bareng gitu ya. Gitu. Tapi boleh kayak gitu tadi ya di sana ya, nggak diharamkan ya? Bisa. Kita bilangnya kita mau cari advice, kita konsul aja. Bagaimana caranya, karena seperti kata Pak Ulum tadi, ini pengalaman baru buat kita pengen lancar gitu, bagaimana. Boleh, nggak apa-apa. Biasanya mereka kemudian nawarin, oke, kamu mau kesini jam berapa, mau ketemu di mana gitu. Orang Australia itu sangat informal, Pak Ulum. Jadi informal artinya mereka justru yang tidak senang yang terlalu formal. Contoh misalnya saat saya nanya sesuatu, pembimbing kedua saya tuh tidak pernah ketemu ya, yang kedua itu selama 1 semester, bahkan setahun pertama itu saya sama pembimbing utama saja. Nah saat saya ketemu itu dia nggak mau di ruangannya dia. Di mana ketemunya? Kita ketemu aja lah di sampingnya coffee shop ini itu. Di kantin ya ketemunya di situ. Saya sudah nyiapkan artikel, saya print segala macam, saya mau ngomong ini, nggak jadi ya. Saya akhirnya ngobrol secara ini aja, secara informal. Gimana sih kamu? Gimana riset kamu? Gimana gitu? Itulah malah lebih enteng. Setelah itu setelah bimbingan juga dia nggak mau di ruangannya, tapi di lantai kita itu ada dapur, terus ada sofa untuk ngobrol. Selama ini ngobrol kita di situ. Tapi memang saya kira bagusnya gitu. Di kita itu kan belum terbiasa ada efek clearance kayak gitu ya, Mas Heri ya. Saya hanya punya pengalaman sedikit saja ketika diskusi kayak gitu dengan salah satu calon pemimpin. Baru calon, belum apa-apa loh. Belum calon, itu kita sudah diskusi itu kalau nggak salah saya hitung itu, saya kirim email itu mungkin sampai 13 kali, Mas Heri. Hanya untuk persoalan itu saja, menyelesaikan di efek clearance-nya itu. Itu wah ini pengalaman berharga itu. Memang dia kayaknya sih pengen ribut di awal, tapi selebihnya itu selesai, tidak ada masalah, daripada di awal smooth bagus, tapi di tengah-tengah atau di akhir ada masalah. Nampaknya kayak gitu ya, Mas Heri? Iya. Jadi misalnya gini Pak, waktu di tahun pertama itu kan kita harus yang namanya presentasi riset proposal. Kita dikasih waktu 12 bulan untuk menyusun riset proposal. Setelah itu ada yang namanya confirmation seminar. Itu kita mempresentasikan proposal kita. Nah, itu adalah tahap yang paling krusial karena kita akan dinilai kita layak atau enggak untuk meneruskan sebagai PhD candidate. Kompre. Kalau di Indonesia kompre namanya ya, ujian kompre. Kompre ya. Oke. Ya. Itu kita sudah nervousnya setengah hidup, Pak. Setengah hidup dan mati kita pokoknya. Maksudnya kita kalau kayak gitu ya, misalnya IELTS berapapun ketika ngomong di forum seperti itu belepotan, Pak Ulum. Pengujinya ada berapa waktu itu untuk seminar tadi? Ada 4. Jadi 2 internal, yang 2 eksternal. Jadi waktu itu 2 itu dari New Zealand kalau nggak salah yang punya saya itu. Nah waktu itu supervisor kan nanya, dia mungkin tahu ya apa namanya, saya nervous banget itu, nervous pokoknya, benar-benar nervous. Itu terus dia bilang gini, Heri, saya itu tidak akan mengizinkan kamu untuk presentasi proposal kalau saya sendiri belum serak sama proposal kamu. Nah gitu Pak. Jadi intinya kan kalau dia udah serak, maka sebenarnya berarti oke sebenarnya. Ini udah oke sebenarnya gitu. Hanya tinggal kita menyampaikan aja secara formal ke audiens bahwa ini proposal kita, jadi supaya kampus itu menyetujui bahwa ini bisa dilanjutkan gitu.
Jadi kata-kata dia kayak gitu tuh langsung menenangkan saya. Tapi untuk proses kesana itu memang ya macam-macam. Setelah tahapan itu, Pak Adi, ini boleh cerita sedikit ya. Saat saya pilot study, selesai saya transkrip, kemudian saya lampirkan ke mereka, kemudian kita rapat, hasil pilot study, dia langsung bilang begini kata pertama, kamu tidak punya data di sini. Gitu. Saya itu habis waktu 2 bulan itu untuk nyari orang dan mentranskrip itu dan mencoba untuk menganalisis. Dia bilang, jadi ini tidak bisa saya analisis. Enggak, karena tidak ada data di sana. Itu kalau tinju udah TKO. Jadi betul Pak Ulum. Jadi kalau emang enggak ya enggak gitu. Tapi kalau emang ya oke ya udah kita lanjut. Jadi kira-kira begitu. Ya. Menarik, Mas Heri. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Iswahandi? Ini kayaknya ada 10 pertanyaan yang belum ditanyakan sepertinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas presentasi dan pengalamannya sangat menarik ya di kota yang cantik-cantik karena di sana Queensland ya. Banyak Queens ya. Iya betul. Nah, mungkin oleh-olehnya Silver Queen. Oke, baik. Saya sangat mungkin saya agak sedikit roaming sebenarnya karena kan memang udah saya jauh ya. Tapi ya saya coba untuk menanyakan. Di situ saya tertarik dengan istilahnya tadi, ada istilah apa tadi ya, in-depth semi-structure interview ya. Nah itu kan kalau bayangkan saya itu kalau semi itu berarti kan samar-samar ya, agak kelihatan tuh lah gitu, kayak apa gitu. Jadi nah tadi kan saya cuman karena di sini kan 2 hal yang sangat menentukan saya kira itu adalah yang pertama adalah bagaimana membuat kuesioner, yang kedua adalah bagaimana menganalisis kan. Nah, pertama adalah bagaimana membuat kuesioner tadi. Tadi kan ada tujuan pertamanya, kalau nggak salah di slide pertamanya itu ada namanya research question-nya apa gitu ya. Nah kemudian itu dari research question itu kemudian disusunlah pertanyaan-pertanyaan untuk interview. Nah saya kira ini kira-kira bagaimana ini? Kira-kira bisa menceritakan nggak kira-kira ketika mengubah dari research question ini menjadi interview? Karena kan semi-structure maksudnya kan ada strukturnya ya. Mana yang ditanyakan, kemudian kan harus juga dihitung nanti kira-kira itu akan ada berapa pertanyaan, berapa lama akan diinterview, itu kan pasti ada hitung-hitungannya ya, paling nggak ada strukturnya seperti apa. Dan bagaimana kan walaupun itu istilahnya harusnya bebas kan tetap aja harus ada sesuai dengan tujuan awalnya. Kan ada research question-nya, kemudian membuat interview question pada interview itu ya. Jadi kira-kira seperti apa itu seninya untuk membuat agar dari question itu menjadi interviewnya tadi pertanyaan interview tadi. Menjadi kuesioner. Nah, itu yang pertama. Nah, pertanyaan pertama. Yang kedua adalah karena kan setelah di interview itu kan kemudian ada seperti tadi diceritakan bahwa ada yang memang hasil interview itu kemudian sesuai atau selaras dengan research question pada awalnya. Kemudian ada yang karena dia semi structure makanya dia ada yang kemudian menghasilkan nilai lain yang berbeda dari yang pada research question-nya. Nah, itu kemudian yang ingin saya tanyakan karena ini kan kalau di kalau di kita itu memang kalau sekolah S3 pasti akan tujuannya pasti akan publikasi ya. Nah, publikasi itu kan ada novelty. Nah, kira-kira ketika dari hasil interview itu bagaimana mengubahnya menjadi sebuah nilai yang dia kemudian bisa memiliki kontribusi dan novelty dalam publikasi. Nah, itu poin-poinnya seperti apa? Kira-kira ada trik-triknya nggak? Menarik. Benar. Menarik pertanyaan Pak. Yang ketiga pertanyaannya gampang. Pertanyaannya dalam bahasa Inggris kan ya? Itu aja. Yang keempat nanti. Simpan dulu yang lain. Monggo Cak Heri. Mantap ini pertanyaannya. Ya Pak, jadi research question kita itu hanya satu sebenarnya.
bagaimana peneliti Australia itu bagaimana pengalaman peneliti Australia saat mereka menggunakan open access sebagai bagian dari literasi informasinya. Gitu. Jadi jadi fokus kita adalah di open access dan literasi informasi gitu. Nah, pengalaman menggunakan open access ini kemudian kita breakdown, kita jelentrehkan breakdown itu ya. Kita breakdown ke dalam pertanyaan-pertanyaan di interview. Pertanyaan interview yang saya buat itu nggak langsung ACC waktu itu dari supervisor. Jadi sebelum masuk ke ethics committee, bahkan di tahapan dengan pembimbing saya waktu itu mengalami sampai saya lupa 2 atau 3 kali revisi gitu. Apakah dengan pertanyaan seperti ini terjawab question ini? Apakah dengan pertanyaan seperti ini kamu bisa mengeluarkan mengeluarkan pernyataan dari mereka bahwa ini loh pengalamannya gitu, Pak. Jadi dari makanya kenapa tidak kita perbanyak riset questionnya, cukup 1 saja, karena cukup 1, karena dari 1 itu pun sebenarnya membutuhkan jawaban yang sangat komprehensif, karena bagaimana pengalaman mereka saat menggunakan open access. Nah, yang namanya pengalaman itu kan tidak hanya 1 gitu. Ada yang misalnya mereka senang tapi juga tidak senang menggunakan akses dan macam-macam. Nah, pengalaman itu saya coba share ya Pak Adi ya, riset question saya, interview guide saya. Nah ini Pak, ini interview yang saya submit dulu sebagai lampiran. Nah, karena namanya in-depth itu bukan berarti kita punya banyak pertanyaan, enggak. Tapi karena semi-structure interview, maka waktu itu kami sudah sepakat bahwa kita tidak boleh punya pertanyaan lebih dari 5. Dari 5 pertanyaan inti. Cuman boleh ada yang namanya probe questions atau follow up questions. Itu anaknya lah. Kalau di Indonesia ini anaknya istilahnya. Betul, itu untuk mengkonfirmasi mereka. Cuman yang namanya probe questions ini bisa kita tanyakan, bisa enggak. Tergantung kepada jawaban yang diberikan oleh informan gitu. Contoh misalnya, pertanyaan saya kan hanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. What research have you been working? Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang enteng lah Pak. Artinya enteng itu jadi untuk supaya saya dan dia itu secara emosional terikat itu. Maksudnya supaya supaya nggak ada gap lagi antara saya dengan dia, maka saya nanya pertanyaan yang enteng. Ini kan sebenarnya tentang kamu sebenarnya sekarang meneliti apa sih kan gitu. Jadi para peneliti, baik itu mahasiswa S3 ataupun para peneliti yang dosen itu ya, ternyata mereka tuh senang Pak kalau diminta cerita tentang penelitiannya. Nah, maka di titik itu saya menanyakan, kamu sekarang sedang penelitian apa gitu dalam setahun ini. Nah, dia cerita. Jadi probe question ini ternyata tidak saya tanyakan karena mereka udah cerita tentang ini, topiknya apa, metodenya apa, kemudian udah di poin mana, itu mereka sudah cerita dengan sendirinya mereka. Ketika kita nanya mereka tentang penelitiannya. Nah, ini baru bagaimana kamu menemukan informasi untuk penelitiannya. Nah, ini dia ini juga masih lebih umum. Dia cerita, saya menggunakan database yang dilanggan sama kampus gitu. Saya nggak pernah menggunakan yang lain, nah itu macam-macam. Terus saya pertajam kemudian, selama ini terus bagaimana? Apakah udah cukup misalnya? Kalau ada yang menggunakan Google Scholar juga apakah udah cukup? Nah itu. Baru masuk ke breakdown ke open access, itu pertanyaan ketiga malahan Pak. How would you define? Nah di sini open access. Sampai ke pertanyaan keempat, bagaimana pengalaman kamu saat menggunakan open access? Dia cerita. Kalau kita masih bingung dengan jawaban dia, baru saya tanya lebih pertajam lagi di sini. Mengapa kamu menggunakan open access? Terus open access apa yang kamu gunakan? Misalnya gitu. Oh, saya menggunakan jurnal. Kalau di bidang saya kan ada namanya Library Philosophy and Practice. Itu open access itu. Dia bilang gitu. Saya tanya lagi,
dulu gimana ceritanya bisa dapat itu? Apakah dari teman, apa dari Pak Adi, apa dari Pak Ulum? Nah, dia cerita kemudian. Nah, ini yang namanya in depth, Pak. Inilah yang kemudian kita namakan sebagai pengalaman atau experience. Di tesis saya ada namanya saya lupa daftar istilah itu. Glosari. Iya, bukan glosari ya, yang di bab 1 itu loh Pak Ade. Iya, itu daftar istilah itu kita perlu menjelaskan yang namanya misalnya researcher itu apa, terus open access itu apa, terminologi yang terkait sama topik-topik saya. Nah, termasuk experience itu apa. Nah, didefinisiin ya. Nah, ini 5 pertanyaan ini semua mencakup dari definisi experience itu. Jadi gitu Pak, kira-kira ceritanya. Jadi saya membreakdownnya seperti itu ya, dari pengalaman itu, pengalaman menggunakan open access dan apa yang mereka pahami tentang open access. Itu pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, saya lupa tadi Mas Adi, apa tadi ya Pak Sandi ya? Analisisnya. Supaya dapat novelty nih dari pertanyaan ini. Oh, oke, ya, sip. Ya, oke, sip. Gini Pak, novelty itu pengalaman saya aja Pak ya, maksudnya saya tidak bicara teori pengalaman. Jadi saya mendapatkan kebaruan dari hasil itu harus saya temukan saat saya mempresentasikan di apa namanya confirmation seminar tadi, yang ujian kompre tadi kata Pak Adi. Itu saya sudah bisa meyakinkan para panel bahwa penelitian ini ada novelty-nya. Nah, maka pencarian novelty itu saya lakukan di 12 bulan di awal saat saya menuliskan proposal. Caranya bagaimana? Itu melalui literatur review, Pak. Jadi saat saya mencari literatur penelitian terdahulu tentang open access dan literasi informasi, saya itu nemu bahwa sudah banyak penelitian tentang open access ternyata di luar sana. Tahun 2013-2014 hanya dalam hitungan jari tangan penelitian open access di Indonesia. Tidak banyak, itu pun hanya seputar movement saja. Tapi di luar Indonesia sudah banyak dan sangat detail. Itu open access. Tetapi fokus mereka saat mereka meneliti open access itu hanya meneliti tentang impact. Impact saja, bagaimana impact-nya open access dan mengapa perlu open access. Itu. Dan tentang literasi informasi, selama ini banyak penelitian tentang literasi informasi itu yang hanya tentang assessment saja. Seberapa literate orang itu, baik itu mahasiswa ataupun dosen. Tapi belum ada yang meneliti tentang literasi informasi dengan menggunakan framework yang saya gunakan itu relational. Jadi bagaimana orang itu engage dengan informasi. Nah, konteks saya adalah open access. Di situ novelty-nya, Pak. Jadi belum ada penelitian yang meneliti tentang open access, tapi yang mengaitkan dengan literasi informasi, apalagi para peneliti, para dosen. Nah, maka di proposal itu kan ada terakhir itu kan di tujuan penelitiannya apa itu. Nah ini sebelumnya saya menceritakan tentang limitasi penelitian terdahulu. Itu saya ceritakan apa limitasinya itu ini. Nah maka penelitian saya bertujuan untuk meneliti tentang pengalaman penggunaan open access sebagai bagian dari literasi informasinya. Sudah, mereka tidak bisa merebatol lagi, Pak, karena memang di literasi di literatur review itu sudah jelas kayak gitu. Dan itu saya mencarinya memang 5 tahun terakhir di literatur review itu, gitu. Saya kira begitu, Pak Is. Oke, ya menarik ya. Jadi itu saya berpikiran bahwa itu nanti kontribusi dan novelty itu sudah by design di depan ya, tidak. Ya. Kalau yang hasil tadi kan dikatakan bahwa kalau hasil interview itu ternyata kan juga menemukan nilai-nilai baru, gitu ya, selain yang direncanakan. Gitu ya. Itu juga bisa diungkapkan menjadi novelty yang baru juga nggak? Iya Pak, memang kualitatif itu memang karena abstrak jadinya unik. Kadang-kadang karena kita bicaranya berdasarkan data. Jadi kita tidak pernah bisa mengekspek yang muncul dari data itu apa. Nah di akhir ternyata memang muncul poin-poin baru yang tidak kita harapkan dan
dan karena itu masih terkait dengan pengalaman literasi informasi mereka saat menggunakan open access, maka value itu juga kami tuliskan di hasil. Jadi kayak misalnya ternyata bagaimana mereka melihat bagaimana pentingnya repositori ternyata itu kan saya nggak expect gitu. Nah, repositori kok penting maksudnya gitu. Bukannya itu hanya semacam pengarsipan, ternyata enggak. Kata mereka kalau kampus itu mau menunjukkan kontribusinya kepada communities, maka ya perbaiki itu repositori. Karya kita itu ya masuk ke sana itu harus terbuka, dan kalau mereka mau mengakses kinerja kita, ngapain kita perlu mengisi formulir lagi, wawancara lagi? Lihat aja sudah karya kita di repositori. Sudah selesai, karena repositori itu merupakan portofolio kita. Nah ini kan, wah ini keren ini. Pembimbing kedua saya langsung bilang begini, Pak, wah Heri, that's gold, bilang gitu. Waduh. Itu kan gitu, gold. Saya waktu itu nggak tahu apa dapat ya. Iya, itu terus kemudian kita tentukan, oke, repositori ini harus menjadi salah satu temuan. Meskipun tidak banyak yang bilang tentang repositori. Nah, kualitatif itu bagusnya gitu. Buat saya bagus ya, maksudnya tidak harus banyak orang yang mengatakan itu baru kita jadikan sebagai temuan. Kalau memang satu dan itu sangat relevan dan itu perlu dilaporkan, nah itu masuk ya. Makanya tema repositori akhirnya kita putuskan untuk sebagai salah satu hasil sebagai temuan. Satu tema tadi ya, repositori itu. Karena dari 35 itu kecil kok, itu kurang dari 10% waktu itu. Yang cerita tentang repositori. Oke, monggo, ya. Pak. Ada lagi? Ya, mungkin yang lainnya, monggo. Monggo, yang lain. Ada yang ingin bertanya, berdiskusi, monggo. Izin, Pak, izin. Oh iya, Mas Dwi Wahyu, monggo. Mas Dwi Wahyu, Dwi Cahyo. Kayak saya ada kawan Dwi Wahyu soalnya. Monggo, Mas Dwi Cahyo, Mas DC. Ini ngeri lagi ini. Enggak sih, menarik banget. Cak Heri, kebetulan kan juga kemarin di studi S2 saya juga membahas soal menggunakan kualitatif kan gitu kan. Cuma kan gini, yang menarik dari ada dua hal yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Yang pertama itu kan kecenderungan kita, apalagi teman-teman mahasiswa juga itu sampai sekarang yang sering banget kan kami di perpustakaan ditanyain penelitian mereka, kecenderungan mereka adalah pertanyaannya itu cenderung scripted gitu. Jadi kadang-kadang kita ngejelaskan sudah sampai A, B, C, D, E, F, G, tiba-tiba mereka nanyain yang tiba-tiba nabrak ke yang lain gitu. Jadi terlalu jauh gitu. Kadang-kadang mood kita sebagai yang diwawancara juga kadang-kadang berubah gitu. Dan itu juga yang cukup sulit ketika saya melakukan di studi kemarin juga menjaga flow itu gitu agar tetap sesuai dengan research question kita, tapi juga kita nggak menghancurkan mood dari yang interviewer kita gitu. Terus yang kedua kan, nah setelah ditranskrip kemudian kan ada proses codingnya tadi itu. Nah saya pernah baca papernya Mas Cak Heri di jurnal kalau nggak salah itu tentang codingnya ini tadi ada kan kecenderungan kita kan tetap ya coding kita kode deskriptif kan kalau untuk ya peneliti pemula gitu atau gitu. Nah kemudian Cak Heri bilang ada kode-kode interpretatif walaupun sulit tapi sebenarnya itu lebih baik daripada kode-kode deskriptif. Nah itu mungkin Cak Heri bisa sedikit diceritakan dan dielaborasi siapa tahu bisa sedikit. Ya, yang pertama tentang interview ya, mewawancarai itu pengalaman saya memang ini perlu jam terbang kayaknya. Jadi waktu saya melakukan studi ini, justru itu merupakan pertama kali saya melakukan wawancara serius. Gitu ya. Makanya di 2 bulan pertama saya wawancara dengan 4 orang, pembimbing saya langsung bilang, you don't have any data di sini. Nggak ada data di sini nih gitu. Padahal itu saya transkrip saya selama wawancara selama 30 menit itu minimal itu 5 halaman, Mas Dudu. 5 halaman. Wah. Saya tuh datang ke ruangan mereka untuk presentasi itu sudah confident yang tinggi. Oke, ini punya banyak data, ini bisa mulai analisis karena saya kan capek sudah wawancara terus orang nggak dapat gitu. Iya.
langsung ditonjok seperti itu. Ini punya data, kamu nggak ada data di sini, wawancara apa gitu. Jadi memang akhirnya yang saya tangkap bahwa memang wawancara beda kalau wawancaranya structure, beda lagi. Kita menanyakan hanya apa yang ada di sana. Tapi ketika kita sudah berani melakukan semi structure interview itu memang tidak mudah. Saat wawancara itu, bahkan sampai sekarang pun saat misalnya kita mau wawancarai orang, itu ada kemungkinan kita lost gitu. Lost artinya ini mau nanya apa lagi ya kira-kira ya gitu. Iya, itu sering banget. Bahkan terakhir saya mewawancarai kan 2 minggu yang lalu itu saya udah buat segini. Saya mikir ini dia sedang menjawab pertanyaan saya yang pertama. Kalau saya langsung menjawab, langsung saya menanyakan pertanyaan yang kedua, kayaknya kok nggak nyambung ya dari cerita gitu ya. Dia. Transisinya nggak smooth, nggak enak. Jadi saya antara telinga kanan mendengarkan dia bicara, telinga kiri saya mendengarkan saya sendiri. Ini sebagaimana di pertanyaan kedua nih. Saya bingung waktu itu. Jadi akhirnya saya tidak menanyakan pertanyaan saya yang kedua, yang udah saya tulis itu saya tidak nanyakan, tapi saya hanya fokus ke dia. Saya fokus ke dia ngomong apa, nah disitulah yang saya kejar akhirnya. Maka jadi kuncinya kayaknya seperti itu. Jadi kita jangan terlalu fokus ke daftar pertanyaan kita. Ada baiknya emang kita paham sama apa yang mau kita cari. Kita tuh sebenarnya mau cari data apa dari dia itu apa itu. Pengalaman dia menggunakan open access ya sudah, maka ini yang kita cari itu. Ketika dia cerita, dia udah mulai cerita, maka kita harus fokus ke cerita dia dan kita mencoba untuk memfollow up dari responnya dia. Gitu. Itu yang bikin dulu saya nervous waktu itu. Saya mewawancari orang-orang sana itu. Karena mereka sama-sama peneliti mereka kan ya. Mereka akademisi juga itu. Kalau mereka sampai lost interest dengan pertanyaan saya sudah buyar gitu. Habis kita. Jadi itu. Jadi intinya itu untuk semi structure interview itu. Terus kalau untuk coding ya. Ya. Nah, itu coding ini ya ini susah memang. Coding itu kita cenderung untuk deskriptif memang. Coding itu kita cenderung untuk deskriptif, artinya kita membuat kode itu seperti pernyataan gitu. Iya. Seperti pernyataan kan ya kan, seperti pernyataan. Nah, itu yang namanya deskriptif gitu. Ada juga coding yang interpretatif, artinya dari data yang kita punya, kita ingin meresume sebenarnya dia ini ngomong apa ya, ngomong apa. Tapi untuk membuat yang interpretatif itu tidak mudah. Semua tidak mudah, meskipun orang itu udah mengcoding ya setiap hari, setiap pagi, setiap sore mengcoding. Itu interpretatif itu tidak mudah. Tetap dia harus mengetahui konteks artinya. Makanya saya menyarankan di artikel itu bahwa peneliti itu, analis itu harus membaca transkripnya itu bahkan sampai dua kali dia tuh memahami supaya dia bisa menginterpretasikan dia ngomong ini itu bagaimana, tentang apa gitu. Dan saat mengcoding itu terkadang kita tidak bisa hanya dari satu jawaban saja, satu baris atau 2 baris. Jadi pengalaman saya bahkan kita baru bisa menginterpretasikan dia ngomong apa itu dari 1 halaman. Sebenarnya dia itu ngomong panjang lebar. Ini tuh hanya tentang ini saja sebenarnya. Itu, dan itu apakah boleh? Boleh. Jadi saat mengcoding itu memang itu adalah hak prerogatif kita selaku peneliti. Ibaratnya itu kita kayak ini loh, pematung ya. Ini ada kayu, ini ada tanah liat. Kita mau membentuk apa? Itu tergantung kepada kita sebenarnya. Bagaimana kita itu. Makanya orang yang menganalisis sebuah data itu harus orang yang memiliki expertise di bidang itu gitu. Jadi kalau saya Mas Dudu sedang mencoba untuk menganalisis orang yang sedang menggunakan jurnal-jurnal di Indonesia yang udah masuk telegrafasi, ya boleh, karena udah punya expertise itu gitu, punya background tentang itu. Kalau saya diminta untuk mengcoding ya data tentang tentang finansial literasi, tentang bagaimana orang menggunakan keuangannya, ada faktor apapun, ya blank, saya enggak tahu gitu. Ada satu strategi untuk mengcoding pertama kali adalah namanya itu NVivo, info coding. Artinya saya sudah bilang ke mahasiswa ya, saat mengcode dan kesusahan
paling mudah adalah gunakan kata-kata yang digunakan oleh si informan. Jadi dia ngomong apa, kata itu yang gunakan. Selama data itu memberikan kita insight, memberikan kita pencerahan. Jadi kadang-kadang kita susah nih, gitu. Dia ngomong apa ya, susah, nggak maju-maju kita proses analisisnya. Maka cara gampangnya gunakan kata-kata yang digunakan oleh si informan. Dia ngomong apa, gunakan itu saja itu supaya lebih mudah. Gitu kira-kira. Oke, itu aja Pak Adi. Monggo, disambut lagi. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, nanti jangan live dulu ya. Kita nanti ada sesi foto. Ada sesi foto. Jangan live dulu. Sesi utama itu. Mas DC, ada yang mau disampaikan lagi? Mas DC, ada yang mau disampaikan lagi, monggo? Udah Pak. Cukup itu aja dulu. Siap. Mas DC, siap. Oke, dilanjut di belakang Mas DC, Pak Iswandi, monggo. Ada lagi yang ingin berdiskusi ke Pak Heri. Oh ya, tadi Cak Heri itu ngomong-ngomong coding itu bukan programming ya Bapak Ibu sekalian. Coding itu tak lain tak bukan adalah mengintisarikan ya, kira-kira satu kalimat itu akan diintisarikan menjadi konteks tertentu apa gitu ya, suatu frasa apa gitulah kurang lebih. Ya. Jadi bukan coding programming gitu ya. Dan beda biasanya ya, kalau di kualitatif beda itu ada beberapa software atau tool yang bisa dipakai ya di kualitatif. Yang terkenal itu Envivo, dan kemudian ada lagi saingan Envivo adalah Atlas TI. Wow, saya kemarin ngelihat Atlas TI, wow, luar biasa. Wow, kayaknya Envivo bakalan lewat, itu luar biasa, cantik sekali fitur-fitur yang ditawarkan si Atlas TI. Luar biasa. Oh ya, kapan-kapan kita nanti lihat Kak Heri. Kapan-kapan Cak Heri nanti ngajarin kita tentang Envivo ya. Wah, harus. Ada dulu ngajarin Atlas TI dulu di Kongko kayaknya ya. Tapi saya dulu itu mau menggunakan Envivo. Jadi saya sudah ikut pelatihan yang diberikan oleh Perpus dulu sampai 2 sesi basic dan kelas lanjutannya. Oh, ada mata kuliahnya ya? Ada perpustakaan mengadakan training. Kursus. Ya, training sesi gitu untuk untuk analisis data. Workshop gitu. Iya, workshop. Cuman setelah waktu itu kita di tahap data analisis, pembimbing saya yang minta kamu gunakan manual, bilang gitu. Bingung saya. Pertimbangannya nggak pakai tool. Kenapa pertimbangannya waktu itu beliau? Mungkin beliau pengen saya bisa atau memahami behind the scene-nya. Mungkin iya gitu. Bagaimana sih behind proses? The curtain, sorry, bukan behind the scene, behind the curtain-nya. Betul. Iya, itu kira-kira. Padahal sebenarnya kalau menggunakan Envivo jauh lebih cepat karena nanti kita bisa melihat connection dot-nya itu loh, Pak Adi. Nah, itu analisis lebih cepat itu. Tapi waktu itu saya diminta secara manual, ya udah itu yang saya lakukan secara manual. Waktu itu ya. Itu. Nah, makanya kalau ada Atlas TI yang lebih canggih, boleh nih kapan-kapan di-share. Ya, memang agak sedikit beda di lisensinya ya. Kalau si Envivo itu sekali beli memang agak mahal ya. Tetapi kalau agak mahal. Tetapi kalau Atlas TI bisa sewa per bulan, $20 sebulan. Lumayan lah, cukup lah buat nganalisis tesis atau disertasi ya. Ngelanggar 3 bulanan cukup lah, berarti kan $60. Ya. Masih kejangkau lah. Ya, Bapak Ibu sekalian, di Perpustakaan Fakultas Teknik UGM itu secara reguler Pak Purwoko dan kawan-kawan itu menyelenggarakan workshop. Ya, salah satunya Envivo. Wah, makanya saya kenal Envivo itu di Perpustakaan Teknik ya. Lalu kemudian ada juga tentang course-course yang lain seperti bibliometric analysis. Saya dikenalkan Fosviewer sama Pak Purwoko. Jadi memang banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Kapan-kapan bolehlah nyenggol Perpustakaan Fakultas Teknik UGM ya. Ya, di belakang Mas DC, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Ini udah 11.24. Terima kasih nih Cak Heri, udah meluangkan waktu ya. Mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir, monggo, sebelum kita tutup. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu sekalian ada sesi foto yo. Monggo, Pak Teddy, ada yang mau ditanyakan Pak Teddy? Dari Dharma Jaya, monggo. Ini ada kawan-kawan dari berbagai kampus nih ya, dari Pak Teddy. Oh, ada Pak Hijrah juga nih, Pak Hijrah mungkin mau open mic, monggo. Oke,
terima kasih. Wah, ini ya, monggo Pak. Bingung ini. Ini pakai HP lagi sekalian sambil kerja. Ini menarik ini kualitatif karena kualitatif itu kan harus mendalam, tadi katanya mendalam banget. Saya coba mengkaitkan antara yang tadi malam dengan yang hari ini gitu kan. Yang tadi malam yang Pak Adi Wijaya presentasikan itu kan sangat luar biasa. Nah, terus dikaitkan dengan hari ini gitu. Hari ini itu terkait dengan kualitatif, terutama literatur review-nya tadi tidak disinggung gitu. Nah, literatur review yang tadi malam itu kan mencoba untuk mencari novelty, terus centrality, terus dignity-nya gitu kan. Nah, dari kualitatif yang Pak Heri itu teliti, riset itu apakah juga memakai bibliometrik juga gitu. Karena di situ juga sepertinya kan dari beberapa penelitian banyak itu tadi dijelaskan. Nah, saya berusaha mencari di sininya gitu, meskipun di situ juga ada ethical clearance, ada beberapa lagi approval-nya yang beberapa dosen mempertanyakan, akhirnya muncul ID-nya muncul. Kok saya tertarik gitu kan? Karena kualitatif itu kan tidak bisa juga kalau bersandar tidak pakai teori gitu. Kalau kita ini kan teorinya kan untuk membuat sebuah teori itu kan rasanya susah juga gitu kan. Tapi meskipun kualitatif itu tidak harus kita di belakang itu ada teori, tidak harus. Tapi kan di sisi lain karena keterbatasan waktu, kita ambil comot aja teori-teori yang ada, kemudian kita padankan, kemudian kita analisa dengan pendekatan kualitatif. Nah, itu bagaimana Pak Heri? Mungkin itu saja dari saya Pak Di. Terima kasih banyak Pak Di, ilmunya bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Hijrah. Terima kasih Pak Hijrah. Monggo Cak Heri. Ya, menarik ini pertanyaannya. Di kualitatif itu, kalau nggak salah Pak Eja ini pernah ikut Kongko ya, kalau nggak salah ya? Iya, anggota. Anggota. Ini kawannya Pak Faiz ini, kawannya Pak Faiz. Oh, karena lihat fotonya familiar. Ya, di kualitatif itu karena kalau Mas Dudu bilang itu kan Messi gold ya. Mas Dudu bilang itu Messi ya, artinya out-outan kalau orang Betawi bilang. Ya, aturan khusus itu. Memang lebih mendalam, kemudian lebih mendalam karena kita terlibat langsung dengan dunia yang kita teliti, dengan informan, orang yang sedang kita kaji itu gitu. Nah, di literatur review justru Pak saya itu baru mengenal bibliometrik itu setelah kenal Pak Adi saya itu. Waduh. Dulu itu saya tidak tahu bibliometrik, post viewer gitu. Beberapa mahasiswa bimbingan saya itu dulu saya tahu menggunakan itu, tapi saya tidak membimbing. Jadi saya kita dengar dan belum ada interest untuk belajar. Nah, setelah di Kongko itu ketemu Pak Adi, Pak Pur, Pak Faiz, itu baru kemudian mereka mendalami bibliometrik dan saya masuknya pun waktu itu karena saya nggak bicara tentang bibliometrik ya Pak Adi ya, saya bicara tentang literasi informasi kalau nggak salah, tentang inform learning dan macam-macam. Tapi karena tertariknya di grup itu ada di dua hal, teknologi pendidikan, literasi informasi dan bibliometrik itu, jadinya saya mengikuti dan menarik. Saya pikir kalau saya tahu cara ini mungkin itu membantu saya dulu gitu saat saya literatur review. Jadi dulu saya melakukan literatur review itu dengan cara tradisional, Pak Hijrah. Saya mengumpulkan berbagai macam artikel dengan melalui ya search query yang macam-macam itu, dan sampai saya menemukan satu hal yang belum ada di penelitian terdahulu itu. Nah, untuk bisa menceritakan yang belum ada itu, memang saya harus menceritakan yang ada itu apa gitu, yang menjadi finding, yang menjadi insight, pencerahan dari artikel-artikel sebelumnya itu apa di bidang open access dan literasi informasi. Nah, memang
challenge-nya karena saya dua konteks, literasi informasi dan open access, saya harus menemukan kajian-kajian di dua bidang itu, Pak. Gitu. Saya juga baru tahu itu ternyata panjang jalannya ini saya karena saya nggak cukup hanya menemukan keterbatasan di penelitian tentang open access, tapi fokus saya sebenarnya juga di information literacy. Jadi saya juga harus menemukan apa yang sudah ditemukan di literasi informasi, apa yang belum ditemukan di penelitian tentang literasi informasi. Nah, setelah mengcompile semua itu dan mensintesiskan hasil-hasilnya, baru saya bisa mengklaim bahwa ini yang belum dilakukan. Itu untuk jadi saya tidak menggunakan bibliometrik, tapi lebih ke lebih cara tradisional. Apalagi ya Pak Adi, lupa saya tadi Pak Hijrah selebihnya. Ya, seputar apalagi itu. Tadi? Ya, seputar tadi itu. Ya, betul ya. Udah terjawab. Ya, mengelaborasi Pak Hijrah tadi ya, saya kok jadi inget ya, bukan jadi inget ya, timbul ide ya. Wah, Pak Hijrah baik nih tadi nih, memantik kita ide ya. Jadi kalau kita kaitkan antara qualitative studies ya dengan bibliometric analysis, sebenarnya bisa kawin itu ya, benar juga Pak Hijrah tadi itu. Jadi kalau kita anggap, Cak Heri, coding tadi kita anggap keywords, ya toh, lalu kemudian interviewee, ya orang yang kita interview atau source atau responden itu kita anggap sebagai paper atau documents, maka kita bisa melakukan bibliometric analysis itu, Cak Heri. Jadi kita bisa mengukur nanti density suatu coding, which is adalah keywords, ya kita anggap sebagai keywords, maupun centrality dari suatu keywords tadi atau coding tadi, sehingga kita bisa memetakan menjadi strategic diagram. Tuh menarik juga nih, bener juga nih idenya Pak Hijrah ya. Jadi coding tadi kita anggap sebagai keywords, lalu kemudian responden yang melahirkan coding tadi kita anggap documents, maka kita bisa memetakan ke dalam bibliometric analysis. Ini menarik, cari kapan-kapan bolehlah dieksplor. Baik, lanjut di belakang Pak Hijrah. Pak Hijrah mungkin ada mau speech lagi, monggo. Iya, ya terima kasih. Ya memang menarik gitu kan, karena ada dosen bilang ke saya itu kalau kualitatif itu sebenarnya harus kuat di kuantitatifnya. Kalau hari ini kan kita seringkali kualitatif itu adalah pelarian dari seseorang yang mencari kuantitatif. Benar, setuju. Kalau di luar negeri itu katanya, ini saya juga belum pernah keluar negeri. Bener ini, asumsinya bener ini, pandangannya bener. Saya coba belajar NVivo itu, saya lihat ya cenderung codingnya, ininya, lain-lainnya juga lebih mendekati ke kuantitatif gitu kan. Apalagi dengan pakai analisa bibliometrik tadi. Jadi kalau literatur review-nya pakai bibliometrik, itu kan juga analisanya dengan hitungan-hitungan itu kan cenderung ke kuantitatif gitu kan. Betul. Makanya kan mungkin di UGM itu kan kayaknya tidak perlu adanya metode, itu kan tidak perlu. Yang penting kan hasil result-nya gimana gitu kan. Katanya yang terbaru, saya juga tidak tahu, itu diskusinya orang-orang juga. Ya mungkin itu. Tapi saya terima kasih banyak terbantukan gitu, Pak Adi, Pak Heri, dan teman-teman yang luar biasa, mantap. Baik, terima kasih Pak Hijrah. Iya. Monggo Cak Heri, ada lagi? Iya, saya tuh masih ingat Pak, di tahun kedua penelitian saya itu, saya diajak ngobrol sama pembimbing kedua. Dia bilang gini, pembimbing pertama saya namanya kan Helen. Pembimbing kedua saya bilang gini, Heri, Helen perempuan bilang, itu ya? Helen itu perempuan ya? Iya, pembimbing saya perempuan semua kebetulan Pak. Oh, perempuan semua. Bruce itu ya? Oh, Bruce itu dosen. Ya, itu dosen saya saja. Ya, kebetulan dia waktu itu sebagai research coordinator waktu itu untuk school saya. Nah, dia bilang gini waktu itu, Helen kayaknya melihat kamu kurang pede melakukan kualitatif. Bagaimana kalau kamu melakukan kuantitatif, bilang gitu. Saya kaget. Terus bener Pak, terus saya bilang dalam hati saya malah pengen belajar kualitatif, kuantitatif malah saya mungkin nggak pede gitu dalam hati saya. Terus saya langsung bilang begini, justru saya malah tidak pede sama kuantitatif, saya pengen kualitatif karena bayang saya kualitatif lebih mudah gitu, lebih mudah gitu Pak, saya Pak. Oke, ya sudah. Kemudian dia bilang oke, itu kamu lanjut saja gitu. Nah, ternyata setelah proses pembuatan
penyusunan research interview questions, masuk ke etik, kemudian harus pilot study. Bener ini, bener kata orang, semerawut ya. Maksudnya messy. Karena nggak ada aturan, maksudnya dan apa ya? Memang saya cukup struggling waktu itu dan waktu dibilang kamu nggak punya data itu saya udah kayak bubar, Pak. Bahkan saya kan kemudian dikasih waktu selama 4 bulan. Saya diminta untuk menyelesaikan semua wawancara dan kemudian mentranskrip semua wawancara saya sebanyak 35 wawancara dan coding pertama saya dibilang masih belum benar coding. Jadi saya 6 bulan itu hanya untuk memfikskan bahwa cara coding saya itu udah benar atau belum gitu. Bulan ke-7 saya cerita tentang tema saya, Pak, tentang tema yang saya temukan begini. Pembimbing saya yang kedua itu terus tanya dan di akhir tanya jawab tentang penentuan tema itu dia bilang bahwa ini bukan masalah temanya, Heri, tapi masalah the way you analyze the data itu masih belum tepat. Ini bukan TKO lagi, Pak. Saya udah KO 90% saya. Saya udah waktu itu hampir 6 bulan saya 1 semester data collection, data analis gitu ya. Kalau di total itu selama 1 tahun itu sudah. Dia bilang dengan enteng seperti itu. Itu saya pulang habis meeting itu saya udah berpikir, wah ini pulang nggak selesai nih PSD ini. Karena waktu saya udah habis. Waktu itu. Saya nggak punya waktu lagi karena saya di deadline kalau nggak salah Juli itu saya sudah harus final seminar. Itu sudah April. Dia minta saya untuk analisis ulang data saya. Itu. Nah sudah, saya udah pulang nih sudah. Pulang nggak ada apa-apa ini, maksudnya ya sudah. Saya sudah menyiapkan mental untuk pulang nggak selesai sekolah karena nggak mungkin April, Mei, Juni, Juli saya belum nulisnya gitu. Iya benar. Segala macam. Dan padahal saya sudah mencoba untuk mengikuti petunjuk buku ini, buku itu, bahkan cara penelitian ini yang dipublish di hasil bimbingan supervisor saya itu saya ikuti semua itu. Tapi ternyata ya masih belum cukup ternyata. Dan benar berarti memang kata orang itu bahwa setiap penelitian itu berbeda gitu. Tidak bisa disamakan gitu. Meskipun itu sama-sama kualitatif tapi berbeda. Temanya berbeda, karakternya berbeda, macam-macam gitu. Meskipun saya sudah mengikuti apa yang dilakukan sama mahasiswa bimbingan supervisor saya, ternyata nggak benar juga ternyata. Tapi ternyata ya sudah ya saya tetap harus jalan gitu, dan 2 orang ini akhirnya membantu saya, Pak, untuk coding sebagai orang kedua dan orang ketiga. Itu saya didampingi terus untuk coding sampai ke penentuan tema. Penentuan tema selesai itu saya langsung bilang, Heri, you don't sleep until July. Karena saya harus menulis kasus saya. Itu. Nah, nulis itu ternyata saya juga menemukan ke saya sendiri bahwa ternyata proses analisis itu tidak berhenti setelah temanya selesai. Bahkan saya menulis bab 5 finding pun kita masih mencoba mendeskripsikan itu. Proses analisis masih terus berjalan ternyata. Gitu, Pak. Jadi oke, kualitatif ya kayak gini ternyata ya. Maksudnya ya lumayan challenge-nya itu. Saya mungkin terhindar dari namanya hitung-hitungan, tapi untuk menginterpretasikan itu itu juga perjuangan ya. Ya, itu ya itu perjuangan itu, Pak, kira-kira begitu. Apalagi saat itu ini kok boleh curcol sedikit, saat itu kemudian beasiswa waktu itu Dedekti berhenti dan ternyata visa saya sebagai student juga ternyata habis kurang 2 minggu. Jadi numpuk tuh waktu itu jedeng macam-macam galau sudah kayaknya mau lanjut di Indonesia, tapi ternyata ya ada jalan, setelah konsul dengan kampus diberi jalan seperti ini, di extend sama kampus macam-macam. Ada pertolongan ya. Iya, pertolongan yang enggak kita duga-duga. Ya itulah kira-kira. Akhirnya lulus juga, alhamdulillah. Luar biasa.
Aduh, mau nangis kalau lihat itu. Luar biasa. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Cak Heri atas paparannya yang luar biasa ya, kita bisa memahami segala macam. Terima kasih sekali. Sebelum saya tutup, mungkin ini nggak kerasa Cak Heri, mohon maaf waktunya sudah sampai 11:30 lewat ya. Mohon maaf tadinya jadi jam 11 selesai. Mantap. Ini ya. Tapi perjuangan Cak Heri jangan menyurutkan semangat kita untuk lanjut studi doktoral ya Bapak Ibu sekalian. Karena pada prinsipnya kalau kita terus melaju, pasti ketemu jalan-jalannya gitu ya. Kayak tadi cerita Cak Heri, ternyata ada jalannya. Asal jangan berhenti berusaha. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu jua yang memaksa kita untuk menyelesaikan program ini, mungkin kalau tidak ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman, saya akhiri ya. Tapi sebelum ini saya mohon kita foto sesi dulu ya. Monggo Bapak Ibu dihidupin dulu kameranya supaya saya bisa melakukan daripada pengcapturean ya. Kita kayaknya 2 kali ya. Ini 2 kali capture nih. Saya mohon dihidupkan kameranya. Kalau tidak keberatan, mohon dihidupkan. Saya hitung sampai 5 dulu ya untuk dihidupkan ya. 1, 2. Hadir Pak Adi, hadir. Wah, ini yang punya jaringan nih. Kemana ini? Bisa aja. Telat ini, saya tadi muter-muter dulu. Oke. Siap. Akhirnya dicari-cari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya capture dulu ya sebentar. Saya capture dulu. Smile, monggo. Ini kita 2 kali ya. 2 kali ini saya capture yang pertama dulu. 1, 2, 3. Sebentar, saya capture dulu Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Jangan berhenti tasnya. Bentar. Ini baru yang pertama ya. Sekarang yang kedua, di kelompok yang kedua ya. Saya hitung sampai 2 ya. 1, 2, 3. Ya. Sip, terima kasih foto Bapak Ibu sekalian sudah kami tangkap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang tidak bosan-bosannya gitu ya mengikuti acara kita ini. Namun demikian sebelum kita tutup, benar-benar kita tutup, mumpung masih ada Cak Heri, ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, monggo. Mas Heri? Ya, monggo Pak Pur, monggo. Pertanyaan singkat seperti yang pekan kemarin saja. Misal kami potong untuk diupload di YouTube Perpus Teknik, diperbolehkan nggak ya Mas Heri? Oh, boleh banget. Boleh. Siap. Alhamdulillah. Sip. Siap, terima kasih. Memperkaya konten kami. Oke, monggo Mas Adi. Semoga bermanfaat, Mas Pur. Beda ya Bang. YouTuber beda ya Bang. Bisa melihat potensi ya. Bisa melihat peluang. Nah, itu dia. Ya, jangan lupa Pak Pur, itu workshopnya diadain lagi Pak Pur, karena banyak yang nagih ini, mungkin via Zoom atau apa. Oh gitu? Ya, oke deh. Iya, kan bisa via Zoom ya, misalnya pelatihan N5O ini ada Cak Heri, N5O udah ready, Cak Heri dan lain sebagainya. Oke. Siap. Nanti mungkin monggo di range ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kesabaran Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami tutup, monggo Cak Heri, last speech, monggo. Aduh, ada last speech ya. Ya semoga ini bukan yang terakhir. Kita ketemuannya Pak Adi dan Bapak Ibu semuanya. Cerita tadi sih menurut saya semoga bisa memotivasi saja. Karena saya tahu bahwa dan saya mengalami bahwa perjuangan S3 itu naik turun. Ya, naik turun artinya kita kadang-kadang menghadapi sesuatu yang cukup menantang, cukup sulit gitu. Cuman semua itu akan memberikan kalau saya pribadi jadi lebih tahu bagaimana apa yang menjadi interest saya gitu misalnya. Saya juga lebih tahu tentang misalnya sedikit lebih tahu tentang dibanding dulu dengan saya yang sekarang, misalnya saya lebih tahu tentang literasi informasi dan dunia open access itu, dan bagaimana cara melabeli atau mengcoding kata Mas Cahyo tadi, Mas Dudari itu. Jadi
ibaratnya mengcoding itu kan seperti melabeli sesuatu. Saya dulu bilang saya harus bisa, wong kita itu kan suka melabeli sesuatu. Ini kita labeli ini kita labeli ini, kira-kira. Jadi sekarang ini hanya lebih formal saja, yaitu mengcoding untuk ini. Dan waktu saya dulu benar-benar down itu, saya masih ingat di musola kampus, itu saya ketemu sama teman, saya lupa dari kementerian mana gitu, dia dari Jakarta. Mungkin dia melihat wajah saya yang sudah berlipat-lipat gitu ya, sudah suntuk banget. Dia bilang bahwa Pak, di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan itu tidak datang setelah kesulitan, tapi di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Setelah mendengar beliau itu saya langsung adem dan langsung agak enteng lagi untuk terus mengerjakan tesis saya waktu itu. Jadi semoga ini bisa memberikan semangat lah ke Bapak Ibu semua, termasuk Pak Adi yang sedang juga riset ya. Mas dan semuanya. Oke, terima kasih Pak Adi kesempatannya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, tadi dengan last piece-nya Cak Heri yang benar-benar menyemangati kita ya dalam studi ini. Mudah-mudahan bagi yang belum S3 jangan khawatir, jangan ragu, pasti ada jalan, maju terus, jangan berhenti ya. Terima kasih Cak Heri dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi juga terima kasih kepada Perpustakaan Fakultas Teknik UGM yang memfasilitasi akun Zoom ini sehingga acara ini bisa tercipta. Mungkin kita tutup dulu ya, barangkali kita tutup dulu acara kita. Nanti kalau mau dilanjut kongko, kalau memang masih ada waktu dan kesempatan, monggo ya. Baik, kita tutup dulu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.